Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Putra, mahasiswa Muhammadiyah Sumatera Barat, jurusan Teknik Sipil, angkatan 19. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas A dari kelompok 3. Landasan teori pembemanan dan referensi. Landasan teorinya, pembemanan merupakan faktor penting dalam merancang struktur bangunan. Untuk itu, dalam merancang struktur perlu mengidentifikasi beban-beban yang bekerja pada sisi struktur. Secara umum, struktur bangunan dikatakan aman dan stabil apabila mampu menahan beban gravitasi, yaitu beban mati dan beban hidup, dan beban gempa yang bekerja pada bangunan tersebut. Adapun referensi yang saya gunakan yaitu Pedoman Perencanaan Pembebanan untuk Rumah dan Gedung tahun 1987, SNI 1727 sampai 2013, beban minimum untuk perencanaan bangunan gedung dan struktur lain, dan tugas PAK semester 4 tentang pembebanan. Di sini dapat kita lihat ya tabel pembebanannya. Yang pertama, beban mati, dead load, beban mati tambahan, super dead load, beban hidup, live load, dan beban gempa. Dan di sini disajikan juga kombinasi pembebanan. Dapat kita lihat bersama-sama. Selanjutnya, preliminary design elemen struktur kolom. Perancangan dimensi kolom menggunakan persamaan 22 dengan persyaratan H minimum sebesar 300 dan nilai B per H tidak boleh lebih dari 0,4. Dan nilai di atas menunjukkan bahwa ukuran penampang kolom yang saya gunakan adalah 400 x 400. Selanjutnya, permodelan struktur. Permodelan struktur menggunakan SAP 2000 versi 14.22 di mana geometri struktur 3D ditunjukkan pada gambar berikut. Gambar A.5.1 yaitu permodelan struktur 3D pada SAP 2000. Dan permodelan struktur menggunakan SAP 2000 versi 14.2.2 di mana geometri struktur portal ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu gambar A.5.2 permodelan portal pada SAP 2000. Dan permodelan denahnya yaitu pada gambar A.5.3. Selanjutnya, input material dan dimensi penampang. Material yang diinput pada SAP 2000 adalah beton FC 25 MPa dan pertulangan FY 400 MPa. Input material tersebut ditunjukkan pada gambar A.6.1 dan A.6.2. Dapat kita lihat secara sama-sama ya. Dimensi penampang yang diinput pada SAP 2000 ditunjukkan pada gambar berikut, yaitu A.6.3 itu gambar input dimensi penampang balok anak arah sumbu Y. Gambar A.6.4 input dimensi penampang balok anak arah sumbu X. Gambar A.6.5 input dimensi penampang balok utama arah sumbu X pada SAP 2000. Dan gambar A.6.6 input dimensi penampang balok utama arah sumbu Y. Gambar A.6.7 input dimensi penampang kolom 40 x 40 pada SAP 2000. Selanjutnya, pendefinisian beban kombinasi pembebanan. Pendefinisian beban dan kombinasi pembebanan pada SAP 2000 ditunjukkan pada gambar A.7.1 pendefinisian beban dan gambar A.7.2 kombinasi pembebanan. Dapat kita lihat secara bersama-sama ya teman-teman. Input beban pada struktur. Input beban STL pada SAP 2000 ditunjukkan pada gambar A.8.1 dan input beban live load pada gambar A.8.2. Selanjutnya, hasil analisis gaya dalam. Hasil analisis gaya dalam pada SAP 2000 ditunjukkan pada gambar A.9.1 yaitu output gaya dalam momen dan geser balok, dan gambar A.9.2 output gaya dalam momen dan geser pada kolom. Dan dapat kita lihat juga tabelnya, ada momen max-nya sama gaya geser max. Selanjutnya, hasil analisis reaksi peletakan. Hasil analisis reaksi peletakan pada SAP 2000 ditunjukkan pada gambar A.10.1
Dan juga dapat kita lihat tabelnya, yaitu force make dan moment make. Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.